Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Wirda Ahmad, perwakilan dari kelompok 2 Hukum Konstitusi. Kali ini kita berada di Ombudsman Kantor Perwakilan Maluku Utara dengan tujuan untuk mewawancarai terkait implementasi Undang-Undang tahun 1945 pasca amandemen mengenai otonomi daerah berkaitan dengan wewenang Lembaga Ombudsman Maluku Utara. Untuk lebih lengkapnya, mari ikuti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Aulia Maharani, perwakilan dari kelompok 2. Di sini saya akan mencoba memaparkan rangkuman makalah kelompok kami berdasarkan hasil wawancara yang sebelumnya telah dilakukan oleh teman-teman saya di kantor Ombudsman Provinsi Maluku Utara. Yang akan saya paparkan di sini yaitu meliputi 3 poin. Poin yang pertama yaitu apa saja tugas dan wewenang badan atau lembaga ombudsman. Poin yang kedua, apa saja hambatan atau tantangan yang dihadapi oleh badan atau lembaga ombudsman, serta bagaimana upaya untuk mengatasi hambatan atau tantangan tersebut. Dan poin yang terakhir yaitu apa saja penguatan kelembagaan yang dilakukan oleh badan atau lembaga ombudsman. Sebelum kita masuk pada 3 poin tersebut, maka perlu kita ketahui bersama bahwa badan atau lembaga ombudsman adalah lembaga negara yang memiliki tugas mengawasi penyelenggaraan pelayanan publik yang diselenggarakan oleh BUMN, BUMD, BHMN, badan swasta atau perseorangan lainnya yang diberikan tugas untuk menyelenggarakan pelayanan publik. Tugas dan wewenang badan atau lembaga ombudsman. Yang pertama yaitu menerima laporan atau dugaan maladministrasi dalam penyelenggaraan pelayanan publik. Pelayanan publik yang dimaksud seperti badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, badan hukum milik negara, serta badan swasta atau perseorangan lainnya. Yang kedua, setelah menerima laporan atau dugaan tersebut, maka tugas dan wewenang dari badan atau lembaga ombudsman berikutnya yaitu melakukan pemeriksaan substansi atau laporan. Yang ketiga, setelah melakukan pemeriksaan substansi atau laporan, maka tugas dan wewenang dari badan atau lembaga ombudsman berikutnya yaitu menindaklanjuti laporan yang menjadi ruang lingkup ombudsman itu sendiri. Keempat, yaitu melakukan investigasi. Yang kelima, selanjutnya melakukan kerjasama dengan lembaga lain, baik lembaga negara maupun lembaga pemerintahan. Yang keenam, yaitu membangun jaringan kerja. Yang ketujuh, yaitu melakukan upaya pencegahan dalam penyelenggaraan pelayanan publik. Kemudian, tugas dan wewenang dari badan atau lembaga ombudsman yang terakhir yaitu melakukan tugas lain yang diberikan oleh undang-undang. Hambatan dan tantangan yang dialami oleh badan atau lembaga ombudsman. Berdasarkan wawancara yang telah dilakukan, hambatan atau tantangan yang dialami oleh badan atau lembaga ombudsman yaitu terdapat 2 hambatan atau tantangan. Hambatan dan tantangan yang pertama yaitu kritisnya masyarakat terhadap penyelenggaraan pelayanan publik. Pesatnya teknologi pada saat ini membuat masyarakat dapat dengan mudah menyampaikan aspirasi atau keluhan terkait dengan penyelenggaraan pelayanan publik yang dirasa masih kurang. Aspirasi atau keluhan tersebut dapat disampaikan oleh masyarakat melalui berbagai medsos atau media sosial. Yang kedua yaitu adanya situasi politik dan keadaan global yang dinamis dan mudah berubah-ubah, seperti pra dan pasca pilpres, pemilu legislatif, dan pemilu kada serentak. Dengan adanya hambatan atau tantangan yang dialami oleh badan atau lembaga ombudsman, maka perlu adanya upaya untuk mengatasi hambatan atau tantangan tersebut. Upaya untuk mengatasi hambatan atau tantangan tersebut yang dilakukan oleh badan atau lembaga ombudsman yaitu terdiri dari perbaikan internal dan perbaikan eksternal. Perbaikan internal yang dimaksud yaitu terdiri dari pertama, mewujudkan visi ombudsman yaitu efektif, dapat dipercaya, dan berkeadilan. Yang kedua, melakukan penguatan organisasi, baik organisasi di pusat maupun organisasi di daerah. Yang ketiga, melakukan penguatan SDM atau sumber daya manusia. Keempat, yaitu membangun sistem dan lingkungan kerja yang baik. Dan yang terakhir atau yang kelima, yaitu menyediakan sarana prasarana dan anggaran yang mencukupi. Upaya yang berikutnya adalah upaya perbaikan eksternal. Perbaikan eksternal terdiri dari yang pertama, mengusahakan public trust atau kepercayaan dan dukungan masyarakat atas kinerja ombudsman. Yang kedua, mengedukasi masyarakat sebagai penerima hak-hak dari penyelenggara pelayanan publik. Yang ketiga, mengedukasi penyelenggara pelayanan publik. Serta yang terakhir yaitu menjalin jaringan kerja dengan berbagai stakeholder atau pihak-pihak dan organisasi yang berhubungan. Masuk pada poin yang ketiga atau poin yang terakhir yaitu penguatan kelembagaan yang dilakukan oleh badan atau lembaga ombudsman. Penguatan kelembagaan yang dilakukan oleh badan atau lembaga ombudsman terdiri dari 3 poin. Poin yang pertama yaitu dengan melakukan revisi pada Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2008 untuk memperkuat pelayanan publik. Yang kedua dengan memperkuat penguatan sumber daya manusia atau SDM. Dan yang terakhir dengan melakukan kolaborasi, partisipasi, dan sosialisasi dengan pihak-pihak terkait maupun masyarakat.
Itu saja rangkuman makalah dari kelompok kami berdasarkan hasil wawancara yang sebelumnya telah dilakukan oleh teman-teman saya di kantor Ombudsman Provinsi Maluku Utara yang dapat saya paparkan. Lebih kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.